Case yang paling menyedihkan dalam hidup saya, salah satunya adalah ketika saya membantu seorang wanita yang patah hati mendalam akibat dari pasangan yang menghempaskan dia. Sangat menyakiti sekali buat saya karena dia benar-benar pengen banget untuk dibantu. Dia datang, dia ngobrol sama saya, baru ngobrol sebentar ya dia udah nangis-nangis terus-terusan. Dan saya coba bantu pakai sistem ini, tapi ternyata itu nggak membantu dia. Setelah lewat hampir sekitar 30 menit lebih, dia nangis-nangis. Terus bener-bener saya nggak bisa bantu karena dia bilang saya nggak berasa apa-apa sama sekali. Dan di situ kayak saya sedih banget gitu loh. Dan saya bilang saya nawarin ke dia, kamu mau gak saya refund aja? Terus dia bilang ya udah cobain dulu deh. Setelah 1 jam saya bantu, ternyata dia nggak sama sekali nggak bisa kebantu. Terus saya bilang gini, "Eee, saya masih penasaran sih sama case kamu. Kalau saya pulangin semua uang kamu, kamu gak usah bayar apapun sama saya. Terus saya bantu kamu sampai case ini kira-kira beres mau gak?" Tapi dia bilang, kayaknya aku udah capek deh coach nangis begini terus. Emang sepanjang sesi itu dia nangis terus. Saya banyak ketemu yang seperti ini sebelumnya, tapi bisa saya bantu. Tapi ke dia itu kayaknya sangat sulit sekali. Nah, hal ini saya jadi penasaran apa sih yang bikin orang itu bisa dibantu dan apa yang nggak bisa dibantu. Dan saat itu adalah momen saya paling feel powerless. Ya, mungkin karena saya adalah high achiever gitu ya, yang seneng banget buat kayak upgrade terus gitu. Skill saya setajam-tajamnya yang saya bisa tajamkan. Dulu ketika saya ngobrol selalu dibilangin, jangan deh coach untuk ngejar one session, one shot, one kill gitu. Nggak usah kayak gitu. Kasih waktu mereka buat bertumbuh, kasih waktu mereka. Buat saya kalau bisa diberesin dalam 1 kali ketemu bener-bener kayak precise gitu ya. Bener-bener bukan sembarangan ngasal abal-abal gitu juga ya. Tapi kenapa nggak bisa ditajemin terus gitu sampai benar-benar bagus. Jadi saya banyak banget ngalamin kegagalan sebenarnya dalam setiap prosesnya. Dan dia ini salah satu kegagalan saya menurut saya paling paling sedih banget karena saya benar-benar nggak bisa bantu. Akhirnya saya refund semua uangnya, saya tambahkan 10%, ya saya balikin semuanya. Itu pertama kalinya saya balikin uang ke orang yang benar-benar dia niat mau sembuh, tapi saya nggak bisa bantu. Gitu. Jadi ketika saya retur semuanya, dia sampai bilang, udah nggak usah Coach Rio nggak usah balikin, nggak usah kasih saya 10%-nya, karena Coach Rio udah usahain waktunya. Tapi buat saya nggak, karena komitmennya saya adalah, saya garansi 110% kamu ambil yang itu, ya saya balikin uangnya. Dan saya tambahkan. Jadi ketika saya mulai dari situ, saya juga sambil ibaratnya gini, mikir gitu, gimana sih cara buat ngebantuin orang yang sampai dia benar-benar bisa kebantu gitu. Nah mulai dari situ saya terus cek lagi, gagal, develop lagi sistemnya. Jadi gagalnya bukan berarti sampai nggak bisa ya kayak dia, tapi gagalnya tuh lebih ke arah yang nggak maksimal gitu. Jadi dalam sesi dia kebantu dia bilang rasa lebih ringan, jauh lebih ringan. Tapi jauh lebih ringan buat saya nggak cukup. Saya pengen sampai orang tuh netral. Jadi beda antara ringan sama netral. Kalau ringan itu, Anda bisa ukur ini di dalam diri Anda. Ringan sama netral tuh bisa kerasa bedanya. Ketika Anda benar-benar kosong, nggak ada rasanya lagi, itu kayak momen di saat kayak yang saya sebut dengan liberation point, ya, stage of liberation. Saat liberate, kosong sama sekali, nggak ada rasanya. Nah, itu tuh kerasa banget bedanya antara kosong, Anda benar-benar kayak apa rasanya? Udah nggak ada lagi. Coba dicari lagi, pikirin lagi, nggak ada sama sekali. Coba skenario ini, skenario pikirin di kepala kamu, nggak ada sama sekali. Total kosong, zero. Ini adalah titik di saat liberation. Nah, jadi saya selalu mikirin gimana caranya bisa liberate ya orang lebih cepat lagi. Sampai akhirnya saya menemukan banyak case-case yang mereka nangis-nangis ekstrim pun sekarang ya bisa diberesin dalam waktu ya less than 1,5 jam. Boleh bilang saya bullshit, boleh bilang saya tukang bohong, tukang tipu. Kalau misalkan Anda belum pernah ngerasain sendiri dan belum pernah nyoba, itu namanya judgment. Ya, karena belum pernah nyoba kan, kecuali udah pernah nyoba itu lain cerita. Ya, tapi kalau misalkan Anda udah ngerasain sendiri dan memang nggak bisa dibantu, kayak dia, ya baru gitu. Ada gak yang bisa nggak dibantu? Ada gak yang mungkin nggak bisa dibantu? Ya mungkin aja, kayak case-nya si kakak ini. Ya, tapi kalau saya rasa, kalau sekarang saya dikasih kesempatan lagi untuk ketemu dia, mungkin saya akan bisa bantu dia. Kalau dulu mungkin dengan skill saya yang saya masih develop sistem ini. Well, actually ini udah ke revisi ke-9 lebih ya mungkin. Ya, sekitaran 10-11an revisi dari DOE yang pertama. Jadi kayak udah sangat jauh sekali gitu loh update-nya semuanya. Setiap mapping di setiap titiknya gitu loh. Jadi apa yang ngebedain antara yang gagal berhasil? Ya, apa nih yang berhasil gitu. Saya kayak cekin terus.
gagal, 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 berhasil, berhasil, gagal, 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 berhasil, 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 gagal, 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 berhasil, 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 gagal, gagal, berhasil, 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 gagal, berhasil, 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 sekarang berhasil, 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 gagal, berhasil, berhasil, gagal, gagal, berhasil, berhasil, gagal, gagal, berhasil, 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 gagal, berhasil, 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 gagal, berhasil, 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 berhasil. Sekarang banyak berhasilnya. Jadi awalnya yang case-nya minority, yang dimana di saat ngebantu orang buat masuk shifting liberation itu cuman bisa ya mungkin 1-2 bulan ketemunya ya ya dari puluhan yang masuk, puluhan yang bisa shifting tapi butuh 3 jam misalnya buat satu session, buat liberate aja. Tapi kalau sekarang just butuh sekitar 1 jam, itu udah bisa kita bantu sampai liberate. Gitu ya. Banyak banget kalau Anda lihat video-video mungkin saya udah kasih. Dan jujur ada ratusan lagi video yang saya nggak upload. Gitu. Itu saya cuma pilih-pilih yang memang mereka udah kasih izin, boleh dikeluarin, boleh saya edit, ya saya masukin gitu. Karena apa? Buat mereka sendiri pengen untuk bisa nyuarain ini kepada lebih banyak orang bahwa this system can help you. Gitu loh. Nah, jadi saya coach yang banyak gagal. Karena buat saya kegagalan itu begitu painfulnya. Saya pengen banget untuk improve diri saya sampai saya bisa bantu lebih banyak orang liberate dalam waktu yang relatif singkat. Jadi ini bukan sesuatu yang tiba-tiba ujuk-ujuk kemarin sore nongol tiba-tiba ilmunya kayak dapat inspirasi gitu, enggak. DOA bentukan dari hard work selama 12 tahun. Berjuang, gak pernah berhenti untuk cari gimana caranya ngeberesin diri sendiri. Karena saya rawat jalan, problem ada di dalam kepala saya, di dalam pikiran saya. Saya selalu tuangkan kepada orang lain, orang nggak ngerti apa yang saya rasakan. Cuman biasanya dijudge. Kamu harus begini, kamu harus begitu, kamu harus gini, gitu. Jadi kayak, gimana kalau ada realita berbeda, yang kamu bisa buang beban emosi kamu, memang kebuang benar-benar clear. Ya, dan memang ya bisa, sequence ini bisa juga untuk di-adapt, untuk dilakukan sama kamu sendiri. Ya, makanya saya banyak ngadain ketika workshop itu belajar bareng gimana sih cara ngebuang beban emosinya. Jadi kalau Anda cek di Instagram saya, itu ada ratusan video testimoni ya yang di bawah itu hampir 7 mungkin 80% itu adalah mereka yang ikut di training yang barengan langsung massal. Jadi bukannya one to one sama saya yang private session gitu enggak. Karena dulu kan lagi DOA itu di-create waktu masa pandemi. Jadi mereka banyak yang belajar buang beban emosinya sendiri sampai clear benar-benar bersih gitu loh. Jadi sistem ini kenapa namanya DOA TRTO? O-nya itu online. Karena dia sangat kuat sekali di online, bahkan rame-rame pun bisa dibantu. Ya, jadi kalau misalkan ada yang mungkin kayak nggak mungkin gitu katanya buat ngeberesin orang kayak beban emosi, trauma masa lalu dalam satu pertemuan. Ya jelas kalau dia nggak tahu caranya, nggak ngerti dan nggak mampu nggak bisa. Ini bicara soal kemampuan aja, skill. Kalau Anda belajar terus dan adapt, Anda ngerti frameworknya, Anda tahu cara langkah-langkahnya, Anda bisa lakukan. Ya, saya ngajarin ke banyak orang, bahkan kepada asisten rumah tangga. Beliau aja bisa buang emosinya sendiri. Ya. Waktu itu ada yang salah satu peserta training, dia tuh orangnya sangat cerdas banget ya, lulusan yang mungkin saya nggak usah sebut lah universitas mana gitu ya. Tapi dia sangat pinter. Terus dia bilang, kok aku nggak bisa ya, susah ya. Terus aku bilang, ini loh, kakak ini aja bisa loh. Ya, dia asisten rumah tangga, tapi dia bisa lakukan loh. This is something very very simple yang kamu bisa lakukan. Jadi kamu bisa buang beban emosi kamu sendiri yang sudah bertahun-tahun, ya. Dan itu bukan jadi sesuatu yang jumlahnya itu sedikit yang bisa lakukan. Tapi ini sangat banyak yang bisa lakukan. Makanya kalau Anda lihat di video-video saya kasih lihat tuh ya, banyak dokter-dokter, psikolog, konselor yang memang mereka apresiasi atas sistem ini. Karena memang sistemnya bagus.